Subhanahu wa ta'ala Allah mengumpulkan kita dalam pengajian usbu'iyah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Mudah-mudahan diberkati hadzal ijtima'al mubarak, berkat perkumpulan yang baik ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala al-waba, al-musibah yang menimpa negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita dan kaum muslimin seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang fi fadilati Ashri Dzulhijjah, karena kita sekarang berada sudah di awal-awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini salah satu minal ashhuril hurum, salah satu daripada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang kemuliaan daripada bulan haram ini termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasatun sardun wa wahidatun fardun. 3 bulan secara berturut-turut, 1 bulan secara terpisah. 3 bulan secara berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah yang telah meninggalkan kita, sekarang bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini 3 bulan haram secara berturut-turut, dan 1 bulan secara terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan haram ini bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala binasil Quran, dengan nas al-Quran. Dan kita sekarang sudah di awal-awal daripada bulan Dzulhijjah, dan di samping bulan Dzulhijjah kita berada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang fadilahnya lebih juga di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah itu, demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10 itu. Di sini ulama banyak berpendapat apa yang dimaksud dengan malam tersebut. Dikatakan Ashru Dzulhijjah, jadi bulan 10 di bulan Dzulhijjah. Ada pendapat yang mengatakan daripada fajarnya hari Arafah. Ada pendapat yang mengatakan awin nahri, fajarnya daripada bulan 10 Dzulhijjah, yaitu pas lebaran hajinya. Ada pendapat mengatakan Ashri Ramadan al-akhir, 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi pendapat, dan banyak juga pendapat ahli tafsir mengatakan 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Walayalin 'ashr, malam-malam di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan hal demikian, menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaannya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala alaihi salatu wassalam ma min ayyamin
al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam 10 Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dari hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih disenangi kepada Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Jadi enggak ada hari yang amal soleh yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, yakni maksudnya apa? Hari-hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya, kemuliaannya yang lebih afdalnya melebihi jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalik. Jadi bandingannya itu 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, bandingannya tuh kata Nabi Muhammad, jihad, berjuang di jalan Allah dengan jiwa, dengan hartanya, enggak balik. Berarti mati syahid. Itu tentang keutamaan, keagungan, bandingan dengan hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyam ahabbu ila Allah ay yu'bada fiha min 10 Dzulhijjah. Tidaklah dari hari-hari yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahkan di dalamnya, melainkan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyam sanah. Berpuasa sehari di dalamnya menyamai seperti puasa setahun. Wa qiyam kulli lailatin minha qiyam lailatul qadri, dan menghidupkan malam semalam di dalamnya itu dikatakan menyamai seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi fadilah yang luar biasa, 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wa fil khabar anna Musa alaihi salam qala, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabb, da'autu falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bih. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, engkau enggak mengkabulkan doaku. Ajarkanlah aku sesuatu untuk aku berdoa kepadamu agar dikabulin. Sebabnya kenapa nih? Ajarin ya Allah, biar doaku dikabulkan. Fa'auhallah ta'ala ilaihi ya Musa. Allah berwahyu kepada Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Musa, idza dakhala ayyamul 10 min Dzulhijjah, apabila telah masuk hari-hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah, Gul dibilang, maka kamu katakanlah, ucapkanlah, la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aqdi hajatak, maka aku akan mengqadha, menggabulkan hajat kamu. Qala ya Rabb, kullu ibadik yaquluha. Ya Allah, seluruh hambamu, kebanyakan hambamu mengucapkan itu kalimat. Qala ya Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhihi al-ayyam marrah. Wahai Musa,
siapa orang yang berucap la ilaha illallah fi hadhil ayyam, di hari-hari ini yang 10 pertama bulan Dzul Hijjah, marratan sekali, law wudi'at as-samawati sab'u wal arduna sab'u, kalau diletakkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, fi kaffatil mizan, di timbangan yang sebelahnya, wala ilaha illallah fil kaffatil ukhra, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya, la thaqulat wa rajahat hadhil magala alaihinna jami'an. Ini kalimat yang sekali diucapkan tadi lebih berat daripada itu semua timbangannya. Tuh bayangin tuh, ucapin kalimat la ilaha illallah di hari-hari yang mulia ini, 10 pertama daripada bulan Dzul Hijjah. Makanya tuh kalimat-kalimat yang dibaca oleh salafun saleh, ya, la ilaha illallah, ya, adadal layali wa apa tuh, sejumlah daripada bilangan ini, la ilaha illallah. Nah, itu dibaca tuh tiap hari tuh. Nanti insyaallah kita share tuh ya di WhatsApp, biar dibaca tiap hari, baca tiap malam dibaca tuh. Nggak lama, 5 menit nggak sampai, tiap hari. Nah, fadilah yang luar biasa membaca kalimat la ilaha illallah, wabil khusus di 10 pertama daripada bulan Dzul Hijjah. Waruya Ibnu Abbas 'an Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yawm alladhi ghafara Allahu fihi li Adam alaihi salam, hari yang Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni Nabi Adam alaihi salam, awwalu yaumin min Dzul Hijjah, adalah hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Itu hari di mana Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam. Man shama dzalikal yaum, siapa yang berpuasa pada hari itu, ghafarallah lahu kulla dzanbin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni untuknya seluruh dosanya. As-sagair, dosa-dosa kecil tentunya, di hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Udah lewat ya, udah. Wal yaumu tsani, dan hari yang kedua, tanggal 2 daripada bulan Dzul Hijjah, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hud. Allah menghijabahkan doa Nabi Yunus alaihi salam dan mengeluarkan dia dari perutnya ikan paus. Tanggal 2 bulan Dzul Hijjah. Man shama dzalikal yaum, siapa orang yang berpuasa pada hari itu, kana kaman abadallah ta'ala sanah, bagaikan seperti orang yang beribadah kepada Allah setahun. Lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata ain, yang mana di setahun itu dia enggak bermaksiat kepada Allah sedikit pun juga. Pahalanya sama itu. Ditulis ibadah setahun, yang mana dalam setahun itu enggak bermaksiat kepada Allah sedikit pun juga. Itu yang puasa pada hari kedua di bulan Dzul Hijjah. Wal yaumul tsalis, dan hari yang ketiga, alladzi istajaba Allah fihi du'a Zakaria alaihi salam, di hari Allah mengijabahkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Man shama dzalikal yaum, siapa orang yang berpuasa pada hari itu, istajaballah du'aah, Allah akan mengijabahkan doanya. Sekarang tanggal berapa itu?
3 sekarang, besok 4 ya. Udah lewat. Insya Allah tahun depan ada niatan. Wal yaumur rabi, dan hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah awal, tanggal yang keempatnya itu. Al-yawm alladhi ulida fihi Isa alaihi salam, adalah hari dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Oh, dia tahu tuh Nabi Isa lahirnya tanggal 4 Dzulhijjah. Man shama dzalikal yawm, siapa orang yang berpuasa pada hari itu, nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra, Allah akan menafikan untuknya kesulitan dan kefakiran. Bawaannya digampangin sama Allah, urusan dunianya besok puasa insya Allah ada niatan. Cuma kalau hari Jumat jangan cuma hari Jumat aja. Ya, bisa menjadi makruh itu kalau hanya Jumat saja, atau hanya hari Sabtu saja, atau hanya hari Ahad saja. Biar menghilangkan kemakruhan, diniatkan dengan puasa hari sebelumnya atau setelahnya. Niatin puasa daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah dan puasa haram. Karena Dzulhijjah termasuk salah satu bulan haram, dan 10 pertamanya yang lebih agung lagi di situ. Fakana yaumul qiyamah ma'as safaratil bararatil kiram, enggak sampai situ. Pada hari keempat dia puasa, maka Allah akan menghilangkan darinya kesukaran, kesulitan dan kefakiran, dan nanti pada hari kiamat ma'as safaratil bararatil kiram, dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Wal yaumul khamis, dan hari yang kelima, al-yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam, hari dilahirkan Nabi Musa alaihi salam, tanggal 5 Dzulhijjah. Man shama dzalikal yaum, siapa orang yang berpuasa pada hari itu, bariya minan nifaq au min adzabil qabri, diselamatkan dari sifat kemunafikan dan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Kalau di azab kuburnya selamat, surga dah. Karena alam kubur ini yang menentukan. Yang Nabi katakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah singgahan pertama dari singgahan negeri akhirat. Man naja minhu sahibu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat di alam kuburnya, maka yang setelahnya lebih mudah lagi baginya. Tuh, menentukan tuh. Wa man lam yanju minhu sahibu, yang enggak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelahnya lebih berat lagi baginya. Jadi singgahan alam akhirat pertama kali alam barzakh, alam kubur. Nanti dibangkitin dari kubur semuanya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amalnya, lewatin jembatan Siratal Mustaqim dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya antara dua, surga sama neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli jannah, amin. Wal yaumus sadisu, dan hari yang ke-6, al-yawm alladhi fatahullah ta'ala li nabiyhi fihi al-khair, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk nabinya al-khair, segala kebaikan. Man shamahu, siapa orang yang berpuasa pada hari ke-6, yanzurullahu ilaihi birrahmah, Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Fala yu'adzab ba'dahu abada, dan tidak akan diazab oleh Allah setelahnya selama-lamanya. Artinya dimasukkan ke dalam surga. Wal yaumus sabi', dan hari yang ke-7 dari bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, hari Allah menutup pintu-pintu neraka Jahannam.
wala tuftah, dan enggak dibuka itu pintu, hatta tamdiya ayyamul ashr, sampai ayyamul ashri, sampai selesai, habis daripada waktu hari yang ke-10. Jadi pas 10 hari yang pertama tuh ditutup sama Allah itu. Dibukanya ntar udah habis 10 baru dibuka kembali. Man shamahu, siapa yang berpuasa pada hari yang ke-7 itu, aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri, Allah akan menutup untuknya 30 pintu minal usri, dari kesulitan. 30 kesulitan yang dia hadapi disinggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha lahu 30 baban minal yusri, dan Allah bukakan untuknya 30 pintu kemudahan. Yang puasa pada hari yang ke-7 itu, 30 pintu kesulitan ditutup sama Allah untuknya. 30 pintu kebaikan, kemudahan dibukakan untuknya. Puasa pada hari ke-7. Wal yaumul tsamin, dan hari yang ke-8, al-yaum alladhi yusamma yaumut tarwiyah, hari yang dinamakan sebagai hari tarwiyah. Puasa sunnah tarwiyah ke-8. Man shamahu, siapa orang yang berpuasa pada hari itu, u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah, akan diganjar pahala oleh Allah yang tidak ada yang tahu besar pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu, saking besarnya. Tanggal 8 niatin puasa tarwiyah. Wal yaumut tasi, dan hari yang ke-9, al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah, dikatakan hari Arafah. Yang jamaah haji itu wukuf di tanah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Man shamahu, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, kana kafaratan li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbalah, pengguguran dosa untuknya tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Selama setahun sebelumnya diampuni, yang akan datang setahun diampuni. Ulama bilang ini bisyarah, kabar gembira. Artinya apa? Itu tahun yang akan datang, yang pertama dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang kedua dikatakan dijauhkan oleh Allah darinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tergelincir langsung dia bertobat kepada Allah. Begitu tuh. Itu bisyarat. Wa huwa al-yawm alladhi unzila fihi al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, hari turun ayat yang berbunyi al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Wal yaumul 'ashir, dan hari yang ke-10 huwa yaumul adha, adalah hari raya Idul Adha. Man garaba qurbanan fihi, siapa yang berkurban di dalamnya, fa bi awwali qatratin qatarat min damihi, di tetesan yang pertama dari darah kurbannya dia, ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi, Allah akan mengampuni dosanya dia dan dosa-dosa keluarganya dia. Wa man at'ama fihi mu'minan, siapa orang yang memberikan makan pada hari raya Idul Adha kepada orang mukmin, au tasaddaqa fihi, atau bersedekah dengannya kurbannya tadi, bisadaqatin, dengan sedekah, ba'athahullah ta'ala yaumul qiyamah aminan, maka Allah akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan orang yang aman, tenang, aman.
wa yakunu mizanuhu afqal min jabal Uhud, dan nanti timbangannya lebih berat dari gunung Uhud. Hasanat, kebaikannya. Nah, ini bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, lebih